Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Abdul Fattah dari Program Studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Jabatan fungsi lektor bidang keahlian interaksi manusia komputer software engineering. Untuk MK yang diajar, biasanya saya mengajar mata kuliah interaksi manusia dan komputer, penghantar teknologi informasi dan komputer, capstone project, e-commerce, dan lain-lainnya. Pada video PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, kali ini saya akan menampilkan pembelajaran pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana pada mata kuliah interaksi manusia komputer ini dengan kode SI 337 diampu dengan bobot 3 SKS untuk semester 3 dengan mata kuliah prasyarat, yaitu adalah algoritma pemrograman. Deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer yaitu adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dan keterampilan dalam perancangan antarmuka perangkat lunak, penerapan prinsip interaksi manusia dan komputer atau HCI. Pembelajaran dilakukan secara aktif melalui diskusi kelompok kecil, proyek berbasis masalah, pemanfaatan LMS. Materi mencakup sejarah dari interaksi manusia dan komputer itu, kemudian UI UX, desain interaksi, kognisi, usability, teknik pengumpulan data, analisis data, user persona, arsitektur informasi, prototyping, hingga evaluasi desain. Jumlah pertemuan pada MK interaksi manusia dan komputer itu ada 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan penyampaian materi, kemudian 2 kali ujian, yaitu meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah interaksi manusia komputer itu diantaranya adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL, kemudian small group discussion, dan latihan praktek. Kemudian di mana kenapa kita memilih PBL atau problem based learning? Karena pendekatan pembelajaran ini berpusat pada masalah nyata sebagai titik pembelajaran, di mana tujuannya adalah untuk melatih berpikir kritis, analitik, mendorong belajar mandiri, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dalam konteks dunia nyata. Kemudian kita juga menggunakan small group discussion, di mana metode ini kita membentuk sebuah kelompok kecil, yaitu diantaranya 3-5 orang, untuk membahas suatu topik atau menyelesaikan masalah bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim, mengembangkan pemahaman melalui interaksi, dan memperkuat keterampilan berpikir logis dan reflektif. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu diantaranya adalah 1. Memiliki kepekaan sosial, bekerja sama, dan peduli terhadap masyarakat serta lingkungan. 2. Menguasai penyusunan algoritma, perancangan aplikasi, sistem informasi secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yang 3 yaitu adalah mampu mengkaji implikasi iptek secara etis dan humanis sesuai dengan bidang keahliannya. Yang 4 yaitu adalah terampil dalam analisis dan desain sistem berbasis software, hardware, dan algoritma menggunakan tool yang relevan. Kemudian yang 5 yaitu adalah mampu mengidentifikasi area fungsionalitas dan proses bisnis yang berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah sistem informasi terkait dengan interaksi manusia dan komputer
dengan pendekatan berpusat pada pengguna, berbasis nilai humaniora, etika ilmiah, dan perkembangan teknologi baik secara mandiri maupun dalam tim. Kemudian untuk sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa mampu merancang, membangun, dan mengelola aplikasi informasi secara tepat dan akurat sesuai kaidah rekayasa, software, hardware, dan algoritma dengan menjunjung nilai humaniora dan etika ilmiah baik secara individu maupun tim. Kemudian yang kedua yaitu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan sistem informasi, melakukan analisis dan desain menggunakan tool yang sesuai, serta merekomendasikan solusi berbasis proyek bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengusulkan desain perbaikan dan mengimplementasikan untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan analisis area fungsional dan alur proses bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan aspek interaksi manusia dan komputer dalam penyelesaian masalah sistem informasi dengan pendekatan etis dan humanis. Kemudian yang kelima yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis dan merancang sistem informasi yang selaras dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pengguna, dan nilai-nilai humaniora secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu yang pertama adalah ruang lingkup interaksi manusia dan komputer, yang kedua adalah UI UX dan design thinking, kemudian yang ketiga adalah ragam dialog, yang keempat ada kognisi, yang kelima ada interaksi sosial dalam desain interaksi, yang kelima ada perancangan tampilan atau interface, yang ketujuh adalah proses desain interaksi, yang kedelapan adalah pengumpulan data, 9 adalah persona dan skenario, yang ke-10 adalah analisis, interpretasi, dan penyajian data, yang ke-11 adalah establishing requirement, yang ke-12 arsitektur informasi, yang ke-13 ada prototyping dan konstruksi sistem, dan yang ke-14 ada evaluasi desain interaksi. Adapun dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini, di samping kita pengajarannya atau model pengajarannya itu tatap muka, kita juga menyediakan pembelajaran lewat daring ataukah bimbingan diskusi baik itu lewat WA maupun GCR dan juga Civitas atau LMS yang biasa kita pakai. Kemudian di samping itu kita juga menggunakan kuis baik itu lewat kuisi atau Kahoot. Kemudian untuk penilaian kelas yang kita lakukan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer yaitu adalah keaktifan dengan bobot 20%, tugas atau kuis dengan bobot 20%, UTS 20%, UAS dengan bobot 20%, dan proyek akhir dengan bobot 20%. Di mana pada mata kuliah ini meskipun pada pengerjaan tugas ataukah mungkin proyek akhir itu dilakukan baik itu dilakukan secara mandiri maupun berkelompok, untuk penilaiannya kita tetap berpacu pada pengumpulan secara mandiri atau individu. Mungkin cukup sekian, terima kasih untuk deskripsi singkat mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mari kita lanjut pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sehingga kita bisa bertemu lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mungkin kita bisa berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Oke, gimana semuanya teman-teman?
Semangat? Oke, biar tetap semangat gitu kan, biar kita nggak kendor semangatnya gitu kan. Mari kita apa dulu ini? Yel-yel dulu gitu kan ya. 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 Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pada kali ini kita sudah memasuki perkuliahan di pertemuan ke-12 gitu kan ya. Di mana sebelumnya kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Analisa. Oke. Jadi kalau teman-teman masih ingat, data itu dibedakan menjadi berapa? Dua. Apa aja itu? Data apa itu? Data primer dan juga data sekunder. Oke. Kalau kita lihat dari tipenya, data itu kualitatif dan kuantitatif. Lah ini masih ada hubungannya ini nanti. Ya, di pertemuan selanjutnya ini gitu. Kalau teman-teman lihat data kuantitatif itu data yang seperti apa? Data yang berupa angka-angka, Pak. Data yang berupa angka-angka. Kalau yang kuantitatif apa? Hah? Data yang perlu diekspresikan dalam angka-angka, misalnya perbedaan semaan. Itu data apa itu? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kalau yang kuantitatif angka. Kalau yang kualitatif data yang sulit diekspresikan. Misalnya seperti apa? Ketidaksukaan. Terus apa lagi? Apa? Atau contohnya itu ketika kita membuat data kualitatif itu seperti apa? Ketika kita survei, wawancara, itu kira-kira masuk data apa? Kenapa kualitatif? Karena jawabannya masih belum berupa angka, sehingga kita perlu melakukan apa? Biar data itu bisa kita hitung atau kita jumlahkan. Kita apakan dulu? Kita buat ke dalam data apa? Kuantitatif. Dengan menggunakan apa? Misal apa? Tool analisis, gitu kan ya? Contohnya apa? SPSS, Excel, ataukah mungkin apa? Smart PLS, gitu kan? Ya itu. Kemudian kita masuk di pertemuan ke-12, yaitu terkait dengan apa ini? Establishing requirement. Jadi kita mendefinisikan apa? Kebutuhan. Ya. Oke, apa itu? Ini. Jadi adalah proses apa? Mengidentifikasi Nah ini sebuah realita ini kan. Ini kan sebuah user gitu kan. Sebenarnya user itu kan kita ya. Kita sebagai user, sebagai pengguna, itu pinginnya itu semuanya itu harus ada. Aku ingin ini, maka harus ada. Aku ingin begini juga harus ada. Nah ini susah gitu loh. Kalau kita tidak memahami kebutuhan dari pengguna gitu, maka semuanya akan kita turuti semua. Akan kita buatkan semua gitu. Sehingga apa? Nanti akan menyusahkan di bagian siapa? Bagian UX gitu kan. Sehingga apa? Perlu kita mencari tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna tadi itu. Ya.
banyak sekali pinginnya, tapi yang paling pingin itu apa? Ya, kita bisa mewujudkan itu gitu kan, berdasarkan prinsip dari apa? Menggunakan prinsip Slenderman ya. Nah, itu. Ini seberapa penting melibatkan pengguna ini. Nah, ini dua isu utama gitu kan. Ketika kita melibatkan pengguna itu ada dua, yaitu adalah perbedaan budaya dan aksesibilitas. Ya. Misal nih, budaya kita orang Jawa dengan orang Jawa Madura pasti berbeda, padahal tinggal satu langkah gitu kan, atau menyeberang pulau gitu kan, menyeberang laut itu sudah berbeda gitu loh. Nah ini, makanya kita harus memahami itu. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah perbedaan aksesibilitas. Ya ini, akses kita, cara kita mengakses, baik itu di kelas, di kendaraan, gitu kan. Kendaraan itu bisa mobil, motor, kereta api, pesawat, itu juga akan mempengaruhi ya, lingkungan kita. Nah itu. Nah, ini tipe-tipe recruitment, yaitu kita bisa melihat dari berdasarkan apa? Fungsionalitas, ya, fungsionalitas, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh sistem, gitu kan. Kalau kita bicara fungsionalitas, gimana Mas Bima? Fungsionalitas itu mengukur apa? Biasanya? Apa yang bisa dilakukan sistem? Ya, apa yang dilakukan oleh sistem. Nah, kira-kira seperti apa? Dia bisa Berjalan dengan baik. CURD, gitu kan ya. Oke. Kemudian non fungsionalitas, itu bisa berdasarkan aspek keamanan, responsive time dan lain-lainnya, gitu kan. Kemudian yaitu adalah data. Jadi apa jenisnya dan bagaimana data itu disimpan. Dan kalau tag maka kita harus simpan bagaimana perlakuannya, gitu kan. Kalau gambar seperti apa, gitu kan. Ini siapa pengguna aplikasi kita, itu bisa berdasarkan karakteristik pengguna, yaitu kebangsaan, latar belakang, pendidikan, persepsi terhadap IT, kemudian penggunaan sistem, ya, apakah dia ini pengguna baru atau expert, gitu ya. Oke, ini pengumpulan data yang sebelumnya sudah kita bahas juga ya. Ini yaitu berdasarkan wawancara, fokus group, kuesioner dan lain-lainnya. Oke, di sini kita coba latihan ya. Silakan teman-teman membuat kelompok, gitu kan. Membuat kelompok, kita coba diskusi ya. Ya, untuk memperdalam pemahaman kita, gitu kan. Coba teman-teman silakan membuat kelompok, gitu kan. 4 kelompok, nanti kita diskusi terkait dengan materi hari ini. Silakan. Baik, kita coba diskusi kelompok, gitu kan ya. Studi kasus, di mana di sini ada instruksinya. Jadi teman-teman membuat sebuah kelompok, gitu kan. Kita coba 4 kelompok ya. 4 kelompok ini bentuk 4 kelompok diskusi sesuai dengan topik. Nanti ada 4 topik, gitu kan. Kemudian gunakan waktu maksimal 10 menit untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing, gitu kan. Anggaplah, gitu kan, teman kelompok kita itu sebagai mitra pengguna. Ya, mitra pengguna. Kemudian tanyakan kebutuhan, permasalahan, harapan mereka terhadap produk yang dibahas atau sesuai dengan topiknya, gitu kan ya. Kemudian susun poin-poin kebutuhan pengguna dan rekomendasikan fitur atau spesifikasi produk yang sesuai. Setelah itu diskusi selesai, gitu kan kita waktunya 10 menit, kemudian maju ataukah mungkin mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke. Paham ya instruksinya? Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan teman-teman, mungkin perwakilan dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan
hasil diskusinya ke depan, atau mungkin bisa langsung berdiri juga nggak masalah, nanti biar teman-temannya mengetahui hasil diskusinya. Silakan. Oke, gimana Mbak dari perwakilan kelompok 1? Untuk kelompok 1 kita dapat studi kasusnya itu rekomendasi spesifikasi ideal laptop untuk mahasiswa generasi milenial. Yang pertama itu untuk prosesor. Jawabannya dari pengguna itu dibutuhkan Intel Core i5 generasi 11 atau ke-12 atau AMD Ryzen 5. Dengan alasannya yaitu performa seimbang untuk multitasking, kuliah daring, browsing, coding, dan aplikasi Office. Yang kedua untuk RAM, itu dibutuhkan 8 GB DDR4 atau upgradable ke 16 GB. Dengan alasan mencukupi untuk multitasking seperti menjalankan Zoom, Word, Excel, dan browser bersamaan. Yang ketiga ada hard disk untuk penyimpanan, yaitu 512 GB SSD dengan alasan SSD itu lebih cepat dari HDD, mempercepat booting dan membuka aplikasi. Kapasitas 512 GB juga cukup untuk data kuliah dan multimedia ringan. Yang keempat ada VGA untuk graphics. Dibutuhkan integrated Intel Iris Xe atau AMD Radeon Vega dengan alasan cukup untuk desain ringan seperti Canva, Photoshop, multimedia atau video konferensi. Terima kasih untuk kelompok 1, yaitu adalah sesuai dengan persepsi ya, atau apa? Sesuai dengan pendapat dari kelompok 1 gitu. Mungkin kita coba kelompok 2. Siapa? Perwakilan. Sebuah tas untuk mahasiswa. Rekomendasi saya itu satu ukurannya itu cukup besar, yaitu 20-30. Kompartemennya itu banyak, minimal 5. Ada slot khusus untuk USB. Terus material bahannya itu anti air, desain yang minimalis modern. Kenyamanannya harus nyaman karena dipakai di bahu. Fitur keamanan ada resetting anti maling. Fleksibilitasnya bisa digunakan sebagai tas ransel dan tas jinjing. Harga sekitar 200 sampai 350 ribu. Branding tambahan bisa custom logo kampus atau mahasiswa. Oke, terima kasih Mas. Itu menurut studi kasus di 2 gitu. Ya, 2. Ya, di mana di sini menggali dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan tas yang ideal untuk mahasiswa generasi milenial. Oke. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Oke, baik, untuk dari kelompok 3 mendapatkan studi kasus rekomendasi spesifikasi smartphone ideal untuk mahasiswa generasi milenial. Untuk rekomendasi smartphone untuk mahasiswa milenial yang pertama dari layar, yaitu dengan ukuran 64, sampai 6,7 inci dengan alasan nyaman untuk dan multitasking. Untuk kedua, CPU atau prosesornya dengan Snapdragon 6 series dengan alasan cukup untuk menjalankan berbagai aplikasi kampus dan media sosial. Lalu untuk RAM-nya itu minimal 6 GB karena mendukung multitasking lancar seperti Google Meet, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Dengan penyimpanan minimum 128 GB karena cukup untuk menyimpan file, foto, aplikasi kuliah atau video praktikum. Lalu untuk kamera belakang minimal 50 dan ultrawide 8 karena untuk digunakan dokumentasi tugas, selfie presentasi, dan konten kampus. Untuk baterainya 5000 mAh dengan alasan seharian dipakai untuk kuliah online atau komunikasi aktif. Untuk beratnya kurang lebih 200 gram karena alasan tetap nyaman digenggam dan ramah dibawa untuk kemana-mana. Untuk mereknya biasanya digunakan Samsung, Xiaomi, Realme, Infinix, atau Vivo karena harganya terjangkau, fitur lengkap, dan layanan jualnya luas di Indonesia. Untuk garansi resmi minimal 1 tahun karena keamanan penggunaannya jangka panjang. Untuk warna, pilihan warna netral seperti hitam, putih, biru yang sedang tren atau sesuai gaya milenial untuk bisa menyesuaikan kepribadian pengguna. Untuk operating system Android 13 atau 14, alasannya karena kompatibel dengan berbagai aplikasi belajar seperti Google Classroom, Zoom, Canva, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 3.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Baik, untuk kelompok 4 mendapatkan rekomendasi kebutuhan pengguna untuk transportasi. Dari diskusi yang kelompok kami peroleh yaitu untuk kebutuhan anak-anak sekolah itu transportasi antar jemput khusus pelajar dan mahasiswa. Yang mana kebutuhannya tepat waktu, sopir yang ramah untuk anak dan terlatih. Untuk yang kedua, untuk orang-orang kantoran, di mana orang-orang kantoran itu lebih mementingkan ketepatan waktu. Nah, rekomendasi layanan ini yang kami diskusikan yaitu shuttle kantor bersama atau smart office ride. Yang selanjutnya ada ride sharing eksklusif untuk area perkantoran. Selanjutnya untuk traveler atau wisatawan, kebutuhannya transportasi dari bandara ke bandara atau stasiun ke hotel, di mana rekomendasi layanannya yaitu airport transfer atau city tour package. Yang selanjutnya ada transportasi on demand dengan pemandu wisata, jadi ada pemandu wisatanya. Untuk yang keempat ada Mahmud Abbas, yaitu mama muda anak baru 1. Kebutuhannya keamanan dan kenyamanan ibu dan juga anaknya. Lalu tempat duduk khusus bayi atau toddler, supir sabar dan peduli keluarga. Untuk rekomendasi layanannya Family Transport Service dengan kursi bayi. Selanjutnya ada aplikasi transportasi ramah ibu dan anak. Mungkin itu saja yang kelompok kami diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Diskusi permasalahan kasus sesuai dengan topik yang teman-teman peroleh. Jadi kita harus apa itu? Melibatkan pengguna untuk apa? Mengetahui kebutuhan dari pengguna tersebut. Ya, jadi sangat penting sekali kita mengetahui apa sih kebutuhan dari pengguna tersebut. Oke, untuk memperdalam pengalaman atau pengetahuan teman-teman, gitu. Ini ada latihan, yaitu sudah kita upload, ya. Di GCR. Jadi teman-teman silakan dicek di sana, yaitu kita mengerjakan latihan kerja 12 di mana yaitu tentang memahami kebutuhan pengguna. Ya. Dikerjakan di rumah gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita cek dulu ya kehadiran dari teman-teman. Ya. Silakan dibuka sivitasnya ya. Kita lihat di sivitas. Silakan di-scan. Ya mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman jangan lupa tetap semangat ya. Banyak-banyak membaca, belajar referensi terkait interaksi manusia dan komputer, dan diklat-diklat apa buku-buku yang sesuai gitu ya. Mungkin cukup hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.